Kemarin ada yang koar-koar, katanya BBM aman, kagak bakalan naik. Aman dari mananya, Bahlul? Barusan gua ngebeli bensin Pertamax yang tadinya 12.300 naik jadi 16.250. Segitu lu kata kagak naik. Sakit jiwa lu. Pertamax dioplos dengan kualitas rendah, kami diam. Pemerintah tidak memberi subsidi untuk minyak bensin yang bagus, kami diam. Tapi sekarang Pertamax naik dari 12.300 menjadi 16.250. Kami akan cari Bahlil. Anda suka hidupnya gaya. Hidup Jokowi! Anak Pak, janji-janji kampanye Bapak teh lah tongkur omon-omon Pak, buktikan rakyat mah teu butuh janji tapi rakyat butuh bukti. Rakyat teu butuh waos anu nyorocos tapi rakyat perlu buktos. Waktu kampanye Bapak janji ngagratiskeun BPJS nya kesehatan gak bayar cenah kitu pan. Mana ayeuna Pak buktina anggar we mayar keneh nya. Terus teh BBM turun tah. Nu ayeuna aya ieu naon ieu tah? Tina 12.000 jadi 16.000. Eta teh turun apa naik? Terus teh sembako rek dimurahkeun mana Pak ayeuna harga minyak nepi ka 25.000 tina harga 12.000 nya terus meningkat terus naik. Eta teh Pak naik apa turunnya? Abi nanya naik apa turun? Mana Pak janji-janji kampanye Bapak teh mana? Tongkur hanya omon-omon Pak, buktikan Pak, buktikan. Saya bangun pagi-pagi harga BBM naiknya 30%. Sengaja banget naikinnya di tengah malam, udah pada tidur warga. Gue tahu harga minyak dunia memang lagi naik, tapi ini diperparah karena harga rupiah kita itu lemah banget. Ini dampaknya bisa kemana-mana, walaupun Pertalite memang nggak naik ya, tetap cuman yang lainnya itu naik. Gak bisa dipungkiri, ini efeknya domino dan semuanya bakal bisa naik ya 30% lebih juga. BBM naik, listrik juga naik. Kalian sadar nggak sih, makin mahal bayar listrik itu juga naik. Minyak goreng ini juga lagi dikaji, katanya juga bakal naik harganya. Sekarang aja minyak goreng yang 2 liter gak ada yang di bawah 40.000. Ini semua pelan-pelan bakal naik. Siapa kemarin yang bilang kalau rupiah melemah itu karena sengaja dan memang didesain untuk dilemahkan dan gak pengaruh dengan ekonomi kita, karena di desa gak pakai dolar. Ini benar-benar gila ya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Kenaikan harga BBM cukup drastis. Pertamax misalnya dari yang tadinya 12.300 menjadi 16.250. Dan ini tuh dilakukan secara diam-diam tanpa ada diskusi, tanpa ada dialog dengan DPR, apalagi dengan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam demokrasi untuk suara dan aspirasinya itu bisa didengarkan. Dan kalau kita lihat dalam data dari Deep Intelligence Research, ini tuh memicu gelombang sentimen negatif yang cukup tinggi dan kemarahan publik juga yang cukup besar kepada Pak Bahlil karena ini dilakukan di tengah malam. Kemarin banyak buzzer yang mengatakan kurang enak apa era Prabowo, BBM nggak naik. Tapi hari ini Pertamax naik 3.750 perak dari 12.500 ke 16.250. Dan untuk Pertalite tinggal nunggu waktu saja, juga bakalan naik. Bukan hanya BBM, nanti LPG juga sama. LPG subsidi juga bakal naik. Setelah LPG non-subsidi naik 18,90%, sekarang minyak kita saja sudah harga reguler, bukan lagi harga khusus. Jadi ledakan akibat kebijakan buruk rejim omon-omon ini di semua bidang, Kapolri bisa saja seumur hidup kalau presiden merasa itu perlu. Sekolah bisa dihancurkan pakai alat berat kalau menurut TNI untuk koperasi desa merah putih. Tol naik dan tol dalam proses pengenaan pajak. UMKM sulit sekali untuk mendapat beban pajak 0,5% dari omset. Dengan berbagai skema akhirnya pasti dapat kewajiban pajak 22%. UMKM sebentar lagi bakal pada gulung tikar. Orang bakal milih jadi karyawan daripada jadi entrepreneur. Karena dengan pajak 22%, nyaris mustahil ada UMKM yang bakal naik kelas jadi usaha menengah atau besar seperti Cimory, Wardah, dan kisah manis lain bisnis-bisnis kecil naik kelas ke skala besar.
Ada yang komen harga masih normal di kampung. Mungkin belanjanya ecer. Beli sabun 1, beli kebutuhan eceran. Kalau belanja kebutuhan langsung 1 juta atau 2 juta sekaligus, maka akan Anda lihat barang yang Anda beli tinggal 60% sampai 7% saja dari sebelumnya. Belanja 1 juta serasa seperti belanja 600.000 di minggu-minggu lalu. Gak lama lagi listrik juga bakal bayar PET alias mati hidup. Gak ada yang gak hancur di era Prabowo ini. Di semua bidang dari jalan sampai politik, sosial budaya, pendidikan, bahkan birokrasi perkantoran semuanya hancur. Saya heran kalau masih ada yang merasa semuanya baik-baik saja. Antara memang sangat bodoh, atau otaknya tumpul, atau memang mereka yang diuntungkan oleh rejim berdebah ini karena anggota Gerindra atau sejenisnya. Pengendara motor harus kembali merogoh kocek lebih dalam. Sejumlah harga BBM non-subsidi Pertamina mengalami kenaikan yang gila-gilaan mengikuti perkembangan harga minyak dunia katanya dan harga formula yang ditetapkan pemerintah. Kenaikan ini terjadi pada beberapa jenis BBM. Sementara Pertamax dan Pertamax Grand 95 di beberapa periode masih dipertahankan untuk menjaga daya beli masyarakat. Di SPBU banyak pengguna kendaraan mulai menghitung ulang pengeluaran bulanannya. Bagi yang rutin menggunakan BBM non-subsidi, kenaikan harga tentu terjadi perhatian tersendiri di tengah kebutuhan hidup yang terus meningkat. Jadi menurut kalian, apakah kenaikan harga BBM ini akan mempengaruhi aktivitas sehari-hari dan biaya transportasi masyarakat makin meningkat? BBM naik, listrik naik, pajak juga naik, suku bunga bank naik, listrik naik, hutang negara naik, pengangguran naik, harga sembako juga naik. Koruptor ikutan naik jumlahnya lebih banyak. Bahkan korupsinya pun sudah tidak tanggung-tanggung lagi mencapai triliunan. Untungnya NKRI ini dihuni oleh manusia-manusia yang taat dan manut. Selain ikhlas menerima apapun yang terjadi. Selalu ikhlas menerima apapun yang terjadi. Biarpun rakyat harus menderita seumur hidup akibat ulah keganasan koruptor dan rejim gemblung ini. Yang telah menghisap uang pungutan pajak dari rakyat. Dengan teguh rakyat Indonesia akan tetap rela menanggungnya dengan pasrah. Jogetin ajalah, oke gas, oke gas. Ketika rakyat sedang tertidur pulas, padahal seminggu sebelumnya emosi publik terhadap Pak Bahlil itu sudah cukup bagus tuh, Joy, karena memang publik senang dengan lagu My Little Boluketan atau MBG. Udahlah, sekarang udah nggak perlu lagi tuh nyanyiin lagu-lagu MBG, apalagi kita dengar di musyawarah HIPMI masih terngiang-ngiang lagu itu. Karena saya melihat bahwa ketika Pak Bahlil kemarin menyampaikan di acara Kosgoro, Golkar itu selalu mengedepankan kepentingan rakyat, tetapi kita lihat hari ini fakta yang ada, tanpa ada sosialisasi, tanpa ada pemberitahuan, tanpa ada penjelasan yang komprehensif kepada publik kenapa BBM itu naik, ini kan sangat menyusahkan sekali untuk rakyat gitu. Dan beberapa hari ke depan kita juga pasti akan menghadapi situasi di mana bahan-bahan pokok dan juga yang lainnya itu juga akan ikut naik. Dan ini sudah kita rasakan juga sekarang. Ini yang kemudian dinamakan dengan state capture corruption, di mana korupsi politik sistemik dengan berhasil membajak pembuatan kebijakan, entah ini untuk kepentingan siapa. Yang jelas ini bukan untuk kepentingan rakyat, dan kebijakan ini tuh bukan hal yang baru ya, entah punya ide dari mana, kemudian tiba-tiba ingin menaikkan BBM di tengah daya beli masyarakat juga yang masih tertekan. Dan
permasalahannya kan ini bukan hanya soal kenaikan harga, tetapi memang transparansi dan akuntabilitas juga yang kita tuntut kepada pemerintah. Setiap hari itu kita udah lelah sekali sih selalu dihadapkan dengan masalah Republik ini yang terus-menerus bertambah. Dan ketika pemimpin ini tidak mampu menyelesaikan masalah sampai dengan ke akarnya, yang terjadi justru adalah terus-menerus memanen masalah setiap harinya. Jangan harap deh Republik kita itu akan sehat, karena ketika pejabat publik tidak punya kesadaran untuk melakukan perubahan terhadap bangsa ini, ya kita tidak akan pernah bisa maju dan bisa membangun peradaban bangsa ke depan yang semakin lebih baik. Bahlil, tunjukkan dirimu. Hidup Jokowi! Semua angka-angka itu. Kadang bertanya-tanya, kenapa pemerintah tidak mensubsidi Pertamax yang kualitasnya bagus untuk dipakai rakyat yang gajinya itu rata-rata mungil-mungil? Tapi kenapa malah pemerintah mensubsidi Pertalite yang kualitasnya kurang bagus untuk dipakai rakyat yang miskin? Ngasih beras juga beras yang murah, kualitasnya juga nggak bagus. Rakyat beli mobil, beli motor, beli tanah, beli rumah, beli makan. Ingat pemerintah dengan bayar pajak. Tapi hasil bayar pajaknya nggak tahu dikemanakan. Katanya untuk pembangunan. Bangunan sebelah mana? Katanya untuk infrastruktur. Infrastruktur sebelah mana? Semua yang dibangun di negara ini uangnya hasil ngutang. Bangun jembatan, ngutang. Bangun bandara, ngutang. Bangun rel kereta api, ngutang. Bangun istana negara, yang katanya istana negara baru, ngutang juga. Dan masih banyak yang lain. Hasil bangunan itu hasil uang ngutang. Utang terus. Ganti presiden tetap ngutang. Ganti lagi ngutang lagi. Ganti lagi ngutang lagi. Sampai kiamat -1 Indonesia ini masih bayar utang. Bahkan yang belum lahir aja udah dipastikan ikut menanggung hutang. Katanya negara kaya. Tapi bayar hutang nggak selesai-selesai. Ganti lagi pemimpinnya, ngutang lagi. Bayar hutang lagi. Ganti lagi, bayar hutang lagi. Ngutang lagi. Ini nanti ganti presiden tahun 2029. Sudah dipastikan ngutang lagi. Bayar hutang lagi. Hidup Jokowi! Semua angka-angka itu